Azan maghrib terdengar dari kejauhan, menggema di antara pepohonan dan hujan rintik. Di tengah jalan tanah yang becek berdiri sebuah bangunan tua sederhana dengan papan kayu bertuliskan, Panti Asuhan Bukratu, Asuhan Ibu Salma. Di dalamnya, belasan anak sedang makan malam di lantai. Lampu minyak menggantung di tengah ruangan, goyah tertiup angin. Tapi dari bawah lantai kayu, terdengar sesuatu seperti bisikan kecil, seperti anak yang sedang mengaji terbalik. Mira, mahasiswi pendidikan agama Islam, datang untuk menjadi relawan pengajar selama 1 bulan. Ibu Salma menyambutnya dengan senyum lembut, tapi matanya tampak lelah. Di lehernya tergantung tasbih kayu besar, tapi beberapa butirnya hitam terbakar. Panti ini sudah lama tak kedatangan tamu, ucapnya. Anak-anak di sini butuh teman, bukan hanya guru. Selepas Isya, anak-anak duduk melingkar di mushola kecil. Dindingnya lembab, sajadah tua berdebu. Mira ikut membaca zikir bersama mereka, tapi satu anak perempuan, Lia, 9 tahun, berhenti tiba-tiba dan menatap ke arah lubang ventilasi di dinding. "Bu, ada yang ikut baca," katanya lirih. Semua diam. Angin lewat, membawa suara samar seperti ada yang ikut berzikir dari luar, tapi arah suaranya datang dari bawah lantai. Pukul 2 dini hari, Mira terbangun. Lantainya bergetar pelan, seperti ada sesuatu berjalan di bawah papan kayu. Dari celah lantai, keluar sedikit debu bercampur tanah. Ia menunduk dan melihat mata kecil berwarna merah, menatap balik dari bawah papan. Keesokan paginya, Mira melihat tanah basah menodai sajadah di mushola. Ketika diangkat, ternyata tanah itu menggembung seperti bernapas. Ibu Salma segera datang dan menutupinya dengan kain putih. "Jangan usik itu, Nak. Tanah di sini sudah diberi penjaga." Lia mendekati Mira saat sore hari, sambil menggenggam botol minyak kayu putih. "Kalau malam, dengar dari tanah, Kak," katanya. Dia bilang, "Tanah ini haus." Mira kaget, tapi sebelum bisa bertanya lebih jauh, Lia berlari pergi. Mira menemukan buku catatan tua di lemari kantor panti. Halaman terakhir ditulis dengan tinta merah, "Bukratu bukan nama manusia, ia jin tanah, penjaga 7 anak yatim pertama. Setiap 20 tahun, ia datang menagih pengganti." Di samping tulisan itu, ada cap tanah berbentuk tangan kecil. Menjelang subuh, azan terdengar dari mushola, tapi berhenti di tengah lafaz. Ketika Mira mendekat, pengeras suara masih menyala, dan dari dalam mushola terdengar suara anak kecil menirukan azan dengan nada datar, dingin, dan terlalu pelan. Suara itu berbisik setelah Allahu Akbar. Bukratu Akbar. Mira dan 2 anak laki-laki menggali bagian belakang panti setelah tanahnya terasa aneh saat diinjak. Mereka menemukan susunan batu berbentuk segi 7, dan di bawahnya, potongan sajadah terbakar dengan nama anak-anak yang pernah tinggal di panti. Ibu Salma datang berlari, wajahnya pucat. "Kalian sudah membangunkannya." Malamnya, Ibu Salma mengunci pintu panti dan mengaku kepada Mira, "Dulu, saat panti ini hampir tutup, aku berdoa agar anak-anak tetap makan. Bukratu datang, dalam mimpi menjanjikan rezeki dari tanah. Tapi setiap 20 tahun, dia menagih 7 nyawa." Ia menatap Mira, berlinang air mata. "Dan tahun ini, waktunya tiba lagi." Hujan deras mengguyur, petir menyambar. Semua anak dikumpulkan di ruang tengah untuk tidur bersama. Mira membaca ayat kursi pelan-pelan, tapi satu persatu anak mulai menggigil. Tanah di bawah karpet bergerak. Suara lirih muncul dari lantai, seperti perempuan menangis. "Salma, sudah waktunya kau menepati janji." Ibu Salma berdiri di halaman belakang panti dengan payung hitam, diterangi cahaya petir. Mira melihat dari jendela, tanah di sekitar kaki Ibu Salma mulai merekah, membentuk lingkaran besar. Dari dalamnya keluar asap hitam dan aroma anyir.
Ibu Salma berbisik, "Ampuni aku hanya ingin mereka tetap hidup." Dari lubang tanah, muncul tangan kurus berwarna abu-abu menggenggam ujung jubahnya. Tanah terbuka. Dari dalamnya muncul sosok perempuan tinggi dengan pakaian putih berlumpur. Wajahnya tertutup kerudung tanah, rambutnya seperti akar pohon. Suara azan di kejauhan tiba-tiba berhenti. Anak-anak berteriak di dalam panti, pintu menutup sendiri. Buk Ratu menatap Mira dan berbisik, "Aku bukan iblis, aku ibu mereka. Aku yang memberi makan mereka dari tanah Mira," berdoa keras-keras, membaca potongan surah Ar-Rahman. "Fabbi ayyi alai rabbikuma tukadziban." Tapi Buk Ratu tertawa. Suara seperti batu diseret. Mira mengambil tasbih Ibu Salma yang butirnya hitam terbakar. Ia mulai memutar satu persatu sambil berzikir keras. Setiap kali ia menyebut nama Allah, tanah bergetar lebih kuat. Buk Ratu menjerit, suaranya membuat jendela pecah. Ibu Salma berlutut, menangis. "Ambil aku, jangan anak-anak." Buk Ratu menatapnya, lalu menariknya ke dalam tanah. Hujan berhenti mendadak. Semua lampu padam, hanya lilin kecil yang tersisa. Mira memeluk anak-anak, gemetar. Di luar, tanah yang terbuka menutup perlahan, menyisakan bekas tangan Ibu Salma di permukaannya. Suara azan subuh akhirnya berkumandang lagi. Panti Buk Ratu direnovasi oleh warga dan kini dikelola oleh relawan baru. Mira sudah pergi, tapi sering mengirim kabar. Anak-anak tampak lebih tenang, kecuali Lia. Setiap sore, ia duduk di halaman dan menabur tanah ke bunga-bunga kecil. "Buk Ratu sudah tidur," katanya pelan. Tapi tanahnya masih lapar. Kamera menyorot halaman belakang panti, tempat lubang dulu muncul. Di sana kini tumbuh bunga liar merah darah. Saat angin lewat, bunga-bunga itu bergerak, membentuk tulisan samar di tanah. "Aku masih di sini." Kadang, keberkahan datang bersama janji yang tidak seharusnya diucap. Dan tanah yang memberi makan bisa juga menelan. Jika kisah ini membuatmu merinding, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke temanmu. Siapa tahu, mereka juga berani mendengar misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya kalau kau masih berani menonton dalam gelap.